Nama saya Intan, 34 tahun. Tak pernah terpikir akan dinikahi oleh mantan murid saya sendiri, yang nakal dan masih berumur 22 tahun, namanya Ferdi. Saya tak pernah menyangka akan jatuh cinta dan menjadi istri sah dari murid saya sendiri. Ini adalah curhatan saya sebagai seorang wanita yang akhirnya menikah dengan mantan murid sendiri. Saya sudah lama sendiri sejak perceraian yang pahit dengan mantan suami. Justru cinta datang dari arah yang tak masuk akal. Ferdi baru berusia 22 tahun. Wajahnya tampan, sikapnya penuh semangat. Sejak dulu saya tahu ia begitu tergila-gila pada saya. Meski awalnya kutolak berkali-kali, perjuangannya yang keras dan cintanya yang tulus akhirnya meluluhkan hati saya. Kami pun menikah meski banyak cibiran dan penolakan. Saya kira setelah menikah semua akan terasa indah. Saya membayangkan Ferdi yang penuh cinta bisa bermesra-mesraan dengan saya. Namun kenyataannya, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ada begitu banyak hal lain yang membuat saya sadar betapa jauhnya perbedaan kami. Saat malam pertama dengannya, memang tidak saya pungkiri saya merasa dimanjakan olehnya. Ia membuat saya merasa nyaman dan kembali merasa muda. Di minggu-minggu pertama setelah menikah, Ferdi selalu membuat saya nyaman. Ia sering memeluk saya dari belakang saat saya menyiapkan sarapan, mencium tangan saya, bahkan memanggil saya dengan panggilan sayang, kekasihku, bidadariku, dan panggilan manja lainnya. Meski hati saya berbunga, ada perasaan janggal yang tiba-tiba saya rasakan. Saya terbiasa dengan kedewasaan, sementara sikapnya masih seperti anak kuliahan yang penuh manja dan kekanak-kanakan. Pernah suatu malam, ia mengajak saya keluar hanya untuk nongkrong di kafe bersama teman-temannya. "Ayo Tan, ikut. Biar mereka tahu kalau istri aku cantik banget," katanya dengan mata berbinar. Saya tersenyum kecut. "Fer, aku capek. Lagi pula aku sudah tidak cocok nongkrong sampai larut malam seperti itu." "Kamu pergilah sendiri," ia terdiam. Wajahnya langsung berubah kecewa. "Kenapa sih kamu gak pernah mau ikut duniaku? Aku cuma mau tunjukin kamu ke teman-teman biar mereka lihat aku bahagia." Saya merasa bersalah, tapi di sisi lain saya tahu batas usia. Badan saya tak lagi sekuat dulu. Saya ingin kehidupan rumah tangga yang tenang, bukan ikut hura-hura anak muda. Pertengkaran kecil pun mulai muncul, dari soal kebiasaan, gaya hidup, bahkan cara kami memandang masa depan. Ferdi ingin punya anak cepat, sementara saya masih ragu karena usia yang tidak muda lagi. Suatu kali ibunya datang dan menatap saya tajam. "Intan, kamu sadar tidak? Ferdi itu masih muda. Dia butuh istri yang seumuran, yang bisa kasih dia anak banyak, yang bisa tumbuh bareng. Kamu terlalu tua." Kata-kata itu menusuk saya. Saya hanya bisa menunduk, sementara Ferdi berusaha membela saya. "Ibu, saya yang memilih Intan. Saya cinta sama dia, jangan hina istri saya," katanya tegas. Saya terharu mendengar pembelaannya. Tapi di balik itu, saya justru semakin takut. Apakah saya bisa membahagiakan Ferdi? Apakah cinta saja cukup untuk menjembatani perbedaan kami? Malam pertama kami dulu memang penuh kehangatan. Tapi setelah itu saya mulai sadar. Ferdi begitu bersemangat, penuh gairah, sementara saya sering merasa malu, bahkan kewalahan menghadapi energinya. Ada saat saya berpura-pura tidur, hanya karena tubuh saya tak mampu menuruti ritme mudanya. Di titik itulah saya merasa pernikahan ini adalah awal dari badai yang panjang. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti roller coaster. Ada momen manis yang membuat saya percaya bahwa saya telah mengambil keputusan tepat. Tapi lebih sering saya merasakan betapa jauhnya perbedaan antara saya dan Ferdi. Pagi-pagi saat saya sibuk menyiapkan sarapan, Ferdi sering masih tertidur pulas. Kadang saya harus membangunkannya dengan lembut, kadang dengan nada kesal. "Fer, ayo bangun, sudah jam..." "Kamu janji mau bantu belanja tadi pagi, kan?" Ia hanya menggeliat lalu meringkuk di selimut. "Nanti aja Tan, masih ngantuk, kamu aja dulu ya." Saya menghela napas panjang. Dalam hati saya bergumam, beginikah rasanya menikah dengan pria yang jauh lebih muda? Siang harinya saat saya sedang mencuci piring, Ferdi tiba-tiba datang sambil membawa gitar.
Ia duduk di kursi dapur lalu mulai menyanyikan lagu cinta dengan suara keras. "Untuk istriku yang cantik, Bu Intan tercinta," katanya sambil tertawa. Saya refleks menoleh. "Astaga, Fer, ini dapur bukan panggung. Tetangga bisa dengar, malu tahu." Tapi ia hanya terkekeh. "Biarin, Tan, biar satu kampung tahu aku bahagia punya kamu." Ada rasa hangat yang menjalari dada saya, tapi juga rasa canggung. Saya sudah tidak terbiasa dengan sikap sebercanda itu. Saya ingin rumah tangga yang tenang. Sementara Ferdi masih hidup dengan semangat layaknya mahasiswa baru. Konflik semakin besar ketika soal anak mulai dibicarakan. Suatu malam, Ferdi memeluk saya erat di ranjang. "Tan, aku pengen banget punya anak dari kamu. Kita nggak usah nunda ya. Aku pengen lihat bayi kecil hasil cinta kita." Saya terdiam, hati saya bimbang. Usia 34 bukanlah usia muda untuk hamil. Saya takut risikonya terlalu besar. "Fer, bolehkah kita tunda dulu? Aku masih khawatir soal kondisi tubuhku." Aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang berbahaya. Ferdi menatap saya kecewa. "Tapi aku pengen, Tan. Semua teman-temanku sudah mulai punya anak. Aku nggak mau jadi yang terakhir. Lagi pula, bukankah itu tujuan pernikahan? Saya merasa tertusuk." Kata-katanya benar, tapi saya takut menghadapi kenyataan. Belum selesai dengan masalah itu, saya harus menghadapi tekanan dari mertua. Ibunya Ferdi sering datang dan selalu menyindir saya. "Tan, kamu sadar kan usia kamu? Kalau nanti kamu nggak bisa kasih Ferdi keturunan, bagaimana? Kamu tega lihat dia nggak punya anak seumur hidupnya?" Saya hanya bisa menunduk. Ingin sekali saya menjawab, tapi lidah saya keluh. Yang lebih menyakitkan, Ferdi sering terjebak di antara kami. Kadang ia membela saya, kadang ia ikut terpengaruh ucapan ibunya. Hubungan kami pun mulai renggang. Saya masih ingat jelas malam itu. Saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap lampu yang redup. Ferdi pulang larut setelah nongkrong bersama teman-temannya. Saya menegurnya dengan nada dingin. "Fer, kamu janji nggak akan pulang larut lagi? Aku sendirian dari tadi. Suami macam apa itu?" Ferdi meletakkan tasnya, lalu duduk dengan wajah lelah. "Tan, aku cuma nongkrong sebentar. Kamu kenapa sih? Kayak nggak percaya aku aja." Saya menatapnya, air mata saya jatuh. "Aku percaya, tapi aku butuh kamu di rumah. Aku butuh ditemani, bukan ditinggal sendiri." Untuk pertama kalinya, Ferdi marah. "Kamu selalu merasa paling benar karena lebih tua. Kamu pikir aku anak kecil yang enggak ngerti apa-apa? Aku juga pengen hidupku enggak selalu diatur." Kata-kata itu menusuk jantung saya. Selama ini saya selalu takut perbedaan usia membuat saya merasa seperti ibu bagi suami sendiri. Dan malam itu ketakutan saya jadi nyata. Saya masuk kamar, menangis terseduh. Saya mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah cinta saja cukup? Apakah saya egois menerima cintanya tanpa memikirkan luka yang akan lahir setelahnya? Namun di tengah kebimbangan itu, ada satu hal yang membuat saya bertahan, tatapan mata Ferdi yang selalu tulus ketika kami berdua. Meski keras kepala, meski kadang kekanak-kanakan, saya tahu cintanya pada saya nyata. Saya hanya tidak tahu apakah cinta itu cukup kuat menghadapi badai yang lebih besar di depan. Malam itu, saya duduk di sisi ranjang dengan perasaan campur aduk. Rumah sudah sepi, tapi pikiran saya gaduh. Ferdi masuk kamar dengan wajah riang, membawa snack dan minuman kaleng. "Tan, ayo kita nonton film sampai pagi. Aku udah siapin semua," katanya sambil duduk di samping saya. Saya menoleh pelan. "Fer, besok aku harus ngajar. Aku capek." "Ayo tidur lebih awal," ia merengek seperti anak kecil. "Sekali aja, Tan, aku pengin kita kayak pasangan muda lain, bisa ketawa, bisa begadang bareng." Saya menghela napas panjang. "Kamu lupa, aku bukan seusia kamu, tubuhku enggak sekuat itu lagi." Wajah Ferdi langsung berubah. Ia menaruh snack di meja lalu bersandar dengan ekspresi kesal. "Kamu selalu aja bawa-bawa usia, padahal aku cuma pengin kita bahagia." Saya menahan tangis. Masalah ini bukan hanya soal usia, tapi juga soal ranjang. Beberapa kali, Ferdi terlihat kecewa ketika saya menolak keinginannya. Tubuh saya cepat lelah, sementara dia masih penuh semangat. Ada kalanya saya berpura-pura tidur lebih dulu.
hanya untuk menghindari tatapan matanya yang menuntut. Saya tahu, dia ingin membuktikan cintanya lewat kedekatan fisik, tapi saya sering merasa malu, bahkan tak sanggup menuruti ritme mudanya. Suatu malam ketika saya kembali menolak dengan alasan sakit kepala, Ferdi membanting bantal ke lantai. "Kenapa sih, Tan? Apa aku nggak cukup buat kamu? Atau kamu nyesel nikah sama aku?" katanya dengan suara keras. Saya tercekat. "Bukan begitu, Fer. Aku cuma capek. Tolong mengerti aku." Tapi Ferdi malah berdiri, mengenakan jaket lalu keluar rumah dengan langkah berat. Saya duduk di ranjang, menangis dalam diam. Saya merasa bersalah sekaligus terluka. Saya tahu baginya keintiman adalah bukti cinta, tapi bagi saya cinta lebih dari sekadar itu. Besok paginya, Ferdi pulang dengan wajah lelah. Rambutnya berantakan, matanya merah. Ia mengaku nongkrong semalaman bersama teman-temannya. Saya menatapnya dengan sedih. "Fer, kamu nggak bisa seperti ini terus. Kita sudah menikah, rumah tangga butuh kedewasaan, bukan kabur setiap ada masalah." Ferdi diam lalu duduk. "Aku cuma bingung. Tan, aku sayang kamu. Tapi aku juga ngerasa kamu nggak percaya aku bisa bikin kamu bahagia." Kalimat itu membuat saya terdiam. Hari-hari berikutnya, masalah kecil sering jadi besar. Ferdi suka menunda pekerjaan rumah. Ia sering meletakkan pakaian kotor sembarangan, meninggalkan piring kotor di meja, bahkan lupa membayar tagihan listrik. Padahal saya sudah mengingatkan. Suatu sore saya menegurnya. "Fer, kenapa kamu nggak bisa disiplin? Hal kecil kayak gini aja nggak bisa kamu tanggung jawab." Ia menjawab dengan wajah sebal. "Kenapa sih kamu selalu ngatur aku? Aku nikah sama kamu bukan buat jadi murid lagi. Kamu masih aja kayak guru, ngomel terus." Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya merasa kembali diposisikan sebagai gurunya, bukan istrinya. Padahal saya ingin diperlakukan setara, dihargai sebagai pasangan hidup, bukan sekadar sosok yang lebih tua. Saya mulai bertanya dalam hati, apakah benar keputusan menikah dengan murid saya adalah pilihan tepat? Namun meski begitu, ada sisi Ferdi yang membuat saya tak bisa melepaskannya. Setelah setiap pertengkaran, ia selalu datang memeluk saya, meminta maaf dengan tulus, lalu berjanji tak akan mengulanginya lagi. "Maafkan aku, Tan. Aku masih belajar jadi suami yang baik. Tolong sabar sama aku," bisiknya sambil menangis di pelukan saya. Di momen-momen itu, saya merasa cintanya nyata. Tapi apakah cinta saja cukup untuk menutupi semua luka dan perbedaan besar ini? Malam-malam berikutnya masih penuh keraguan. Kadang saya menangis dalam doa, memohon petunjuk pada Tuhan. Saya ingin rumah tangga ini bertahan, tapi saya juga takut jika akhirnya hanya akan menyakiti kami berdua. Saya tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari setelah perkelahian itu terasa semakin berat. Rumah yang dulu saya kira akan jadi tempat nyaman, kini justru sering penuh dengan suara bentakan dan isak tangis. Ferdi semakin sering pulang larut. Kadang tanpa kabar, kadang hanya mengirim pesan singkat. "Aku sama teman-teman. Jangan tungguin." Saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang berputar pelan. Hati ini terasa kosong. Pernikahan yang saya kira akan membawa kebahagiaan, malah membuat saya merasa sendiri lagi. Malam itu saat Ferdi akhirnya pulang, saya menegurnya dengan nada lelah. "Fer, sampai kapan kamu begini? Kita sudah menikah. Apa kamu gak peduli sama rumah ini, sama aku?" Ferdi menaruh tasnya dengan kasar. "Aku capek, Tan. Jangan terus-terusan ceramah. Aku bukan anak SMA lagi yang bisa kamu atur seenaknya." Saya terdiam. Kata-katanya benar-benar menusuk. Saya tahu ia muak disebut kekanak-kanakan. Tapi kenyataannya sikapnya memang belum matang. Masalah ranjang pun semakin memperburuk keadaan. Ia sering menuntut sesuatu yang tidak bisa selalu saya penuhi. Suatu malam ketika saya kembali menolak dengan alasan lelah, ia meledak. "Kamu nggak pernah ngerti aku. Aku ini laki-laki, Tan. Aku butuh kamu, tapi kamu selalu nolak. Apa artinya pernikahan ini kalau kamu nggak mau kasih aku apa yang seharusnya jadi hak suami?" Air mata saya jatuh seketika. "Fer, jangan bicara begitu. Aku mencintaimu, tapi aku juga manusia. Aku punya keterbatasan. Kamu pikir mudah bagiku menjaga semuanya?" Tapi Ferdi tak mendengar. Ia mengambil jaketnya dan kembali pergi,
meninggalkan saya menangis sendirian. Keesokan harinya, masalah datang dari keluarganya. Ibunya datang dengan wajah marah. "Intan, saya sudah bilang dari awal kamu bukan pasangan yang tepat buat Ferdi. Sekarang lihat, anak saya sering pulang larut. Rumah tangga kalian enggak harmonis. Kalau kamu benar-benar sayang, lepaskan dia." Saya hanya bisa menunduk. Ingin sekali saya menjawab, tapi saya tahu kata-kata saya tidak akan pernah bisa mengubah pandangannya. Setelah ibunya pergi, saya menemukan Ferdi duduk di teras dengan wajah murung. Saya duduk di sampingnya, mencoba meraih tangannya. "Fer, kita jangan begini terus. Aku tahu kita banyak beda, tapi aku nggak mau menyerah. Aku percaya kita bisa belajar saling memahami." Ia menarik tangannya perlahan. "Tan, aku cinta sama kamu, tapi aku juga lelah. Semua orang nyalahin aku. Teman-teman bilang aku bodoh nikah sama guru sendiri. Ibu terus-terusan marah. Dan kamu lebih sering bikin aku merasa nggak cukup." Hati saya hancur mendengar kalimat itu. Saya menggigit bibir, berusaha menahan tangis. "Jadi, kamu nyesel nikah sama aku?" Ferdi menunduk lama lalu menjawab lirih. "Aku nggak nyesel, tapi aku bingung, Tan. Aku takut kita nggak bisa jalan terus." Malam itu saya menangis sampai tertidur. Saya merasa pernikahan ini berada di ujung perpisahan. Beberapa hari kemudian, Ferdi benar-benar tidak pulang. Ia menginap di rumah temannya. Saya menunggu dengan hati gelisah. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk dada. Saya bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya? Ketika akhirnya ia pulang, wajahnya kusut, matanya merah. Ia duduk di depan saya lalu berkata dengan suara bergetar, "Tan, aku nggak mau cerai. Aku masih cinta kamu, tapi aku juga butuh kamu ngerti aku. Aku nggak bisa kalau setiap hari kita cuma berantem." Air mata saya mengalir deras. Saya meraih tangannya. Kali ini ia tak menepis. "Fer, aku pun enggak mau kehilangan kamu. Aku janji akan lebih sabar. Tapi kamu juga harus belajar lebih dewasa. Rumah tangga ini bukan main-main." Kami berpelukan erat malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa sedikit lega. Tapi jauh di dalam hati saya tahu masalah belum selesai. Cinta memang masih ada. Tapi apakah cukup kuat untuk melawan semua perbedaan, tuntutan, dan luka yang sudah terlanjur terbentuk? Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah badai yang lebih besar masih menunggu. Hari-hari setelah perkelahian itu terasa penuh kehati-hatian. Saya dan Ferdi mencoba memperbaiki keadaan. Ia mulai pulang lebih cepat. Saya pun berusaha lebih sabar menghadapi sikapnya yang masih labil. Namun badai belum benar-benar reda. Suatu sore, saya menerima pesan dari salah satu murid lama yang masih sering berhubungan. Ia bercerita bahwa melihat Ferdi nongkrong bersama seorang gadis muda di kafe dekat kampus. Saya terdiam lama. Dada saya terasa sesak. Ketika Ferdi pulang malam itu, saya menatapnya penuh curiga. "Fer, kamu dari mana?" tanya saya lirih. Ia menoleh cepat. "Dari teman, Tan. Kenapa?" Saya menatap matanya tajam. "Teman yang mana?" "Aku dengar kamu sama seorang perempuan." Wajahnya langsung memucat. Ia mengusap rambutnya gugup, lalu akhirnya duduk di kursi dengan tubuh lunglai. "Tan, dia cuma teman kuliah. Aku bingung, aku capek, terus ditekan ibu, terus dibanding-bandingin. Dia cuma dengerin curhatan saya, enggak lebih." Air mata saya menetes. "Kenapa kamu enggak curhat sama aku, Fer? Aku istrimu. Kalau ada masalah, kenapa bukan aku yang jadi tempatmu pulang?" Ferdi menunduk lama lalu menangis. Untuk pertama kalinya saya melihatnya begitu rapuh. Ia meraih tangan saya, menggenggamnya erat. "Maafkan aku, Tan. Aku bodoh. Aku enggak akan ulangi lagi. Aku janji kamu satu-satunya yang aku cinta. Aku cuman butuh kamu percaya aku." Saya ikut menangis. Mungkin saya sudah terlalu lelah untuk marah. Yang saya tahu, saya masih mencintainya. Dan saya ingin rumah tangga ini tetap bertahan. Setelah malam itu, perlahan Ferdi berubah. Ia mulai lebih dewasa, tidak lagi sering nongkrong, tidak lagi kabur setiap ada masalah. Ia bahkan berusaha membantu pekerjaan rumah, meski kadang caranya berantakan. "Lihat, Tan," katanya suatu pagi sambil membawa piring pecah di tangannya. "Aku belajar cuci piring. Yah, pecah satu. Tapi aku janji besok lebih hati-hati." Saya tertawa di sela tangis.
Sederhana, tapi saya bisa merasakan kesungguhannya. Masalah ranjang pun perlahan membaik. Ferdi belajar mengerti batasan saya, tidak lagi menuntut dengan cara yang membuat saya terpojok. Malam-malam kami lebih banyak diisi dengan percakapan panjang, tawa kecil, dan pelukan hangat. Saya mulai melihat kedewasaan yang dulu saya ragukan ada padanya. Hingga suatu pagi, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh saya lemas. Saya sering mual dan terlambat datang bulan. Dengan hati berdebar, saya membeli tes pack di apotek. Saat 2 garis merah muncul, saya menutup mulut dengan tangan. Air mata saya jatuh tanpa bisa kutahan. Saya hamil. Ferdi pulang sore itu, wajahnya letih setelah bekerja paruh waktu. Saya menunggunya di ruang tamu sambil menggenggam tes pack itu. "Fer," kata saya dengan suara bergetar. "Aku punya kabar." Ia menoleh heran lalu duduk di samping saya. "Kabar apa, Tan?" Dengan tangan gemetar, saya menyerahkan benda kecil itu. Matanya melebar lalu menatap saya tak percaya. "Tan, ini beneran." Saya mengangguk sambil menangis. "Iya, Fer." Kita akan jadi orang tua. Ferdi langsung memeluk saya erat. Tangisnya pecah di bahu saya. "Ya Tuhan, terima kasih. Maafkan aku kalau dulu aku banyak salah. Aku janji mulai sekarang aku akan jaga kamu, jaga anak kita. Aku enggak akan main-main lagi." Saya menangis di pelukannya. Semua luka, semua perbedaan, semua keraguan terasa sirna di detik itu. Untuk pertama kalinya, saya yakin pernikahan ini bukan kesalahan. Tuhan memberi saya hadiah terindah di tengah badai. Hari-hari berikutnya memang tidak langsung mudah. Saya menghadapi kehamilan dengan tubuh yang tak lagi mudah. Ferdi harus bekerja keras mengurus saya sekaligus menahan tekanan dari keluarganya yang masih ragu. Tapi kali ini ia tidak gentar. Ia berdiri di samping saya, membela saya di hadapan siapapun. Aku nggak peduli orang bilang apa. Intan istriku dan dia mengandung anakku. Itu cukup buat aku, ucapnya tegas di depan ibunya. Saya menatapnya dengan bangga. Murid saya dulu yang kutatap sebagai anak kecil, kini benar-benar tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang melindungi keluarganya. Dan malam itu, saat saya berbaring di sampingnya, saya berbisik lirih. "Terima kasih sudah membuktikan cintamu. Aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama." Ia tersenyum, mengecup kening saya lalu berbisik, "Aku yang berterima kasih, Tan, karena kamu mau percaya sama aku. Karena kamu mau jadi rumah buatku." Saya menutup mata dengan senyum di bibir. Saya tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kini saya tidak lagi takut karena cinta ini akhirnya menemukan bentuknya yang sejati. Cinta yang tumbuh, matang, dan bertahan meski dihantam badai.